Saya bukan politisi. Saya dosen dan pendaki gunung. Saya terlibat dalam politik karena saya pikir politik itu mesti diasuh dengan force of better argument. Force of the better argument. Siapa punya argumen terbaik, dia boleh ajukan itu sebagai dalil tuh. Gak boleh ada sentimen di situ kan. Karena itu saya memilih untuk menghina Presiden Jokowi. Bukan Jokowi sebagai persona. Yang saya hina jabatan dia tuh. Yang saya kritik jabatan dia. Rocky Gerung menghina presiden. Loh, presiden bukan orang, presiden itu fungsi jabatan. Presiden ada martabat. Presiden tidak punya martabat. Presiden itu disebut bermartabat ketika dia menjalankan fungsi sebagai raja. Karena tubuh publiknya menyatu dengan tubuh privat. Martabat itu hanya ada pada orang berikan disebut human dignity. Dignitasnya pada manusia. Itu satu frasa. Human dignity. Saya menghargai manusianya, bukan jabatannya. Itu yang mesti jelas di kita tuh. Karena itu saya heran, kenapa kalau saya memaki-maki presiden, saya diomelin? Kenapa orang yang memuji-muji presiden tidak diomelin? Kan dua-duanya deskripsi. Memuji dan memaki itu dua-duanya kualitas yang sama derajatnya. Pujian jadi pujian karena ada yang memaki. Makian jadi makian karena ada yang memuji itu. Bifurkasi itu yang mau saya terangkan. Saya terangkan sebagai dosen ya. Poin itu tuh. Jadi kalau saya kasih kritik betul-betul metodologis. Apakah saya benci pada Presiden Jokowi? Enggak. Kaisang menikah, saya diundang oleh keluarga Jokowi. Gimana? Anies telepon dari Jogja. Rok, lu di mana, Rok? Kenapa? Gue ini udah 3 jam nggak bisa temuin Jokowi itu. Karena mesti ngantri. Gue bilang gue diundang malam hari ya. Bisa langsung masuk. Gak ada problem. Gibran datang ke rumah saya. Om Rocky, saya mau belajar. Duduk di situ lu. Gue kalau mau belajar tuh. Kasih saya kritik Om Rocky. Dengar, saya kritik. Siapa yang saya kritik? Bobi Nasution saya kritik. Sebagai apa Om? Sebagai gubernur. Anda belum saya kritik karena belum jadi wali kota. Belum jadi wakil presiden. Pada waktu itu dia adalah wali kota. Saya kritik dia. Dia ngaku bahwa setiap Sabtu berbagai macam menteri datang ke dia kasih duit supaya solusi lah. Yuk, koruptor. Saya kasih kritik. Dia gak marah. Karena saya terangkan saya kritik kamu karena saya tanya, you datang sebagai apa? Sebagai wali kota? Ya mendua Om. Saya juga datang karena saya bosan ikut kuliah-kuliah di sekolah PDIP. Dia bilang begitu. Tadi sebelum Tunggu, gua mau terangin semua. setiap minggu menteri datang maksudnya apa itu? Ya udah, you nggak usah tanya itu. Jadi saya mau terangkan itu dalam posisi saya sebagai kritikus. Saya mau menjadi kritikus. Orang-orang yang jadi pejabat nggak mau, saya menjadi kritikus saja. Kenapa saya mau jadi kritikus itu? Jadi saya mau jujur katakan itu. Jadi tidak semua yang kotor itu tidak berguna. Saya kasih ilustrasi. Suatu waktu saya naik ke Himalaya, Gunung Himalaya. Di ketinggian kira-kira 5.000 meter, 5.500. Saya kehabisan, kehilangan orientasi. Suhu udah turun minus 20. Pos terakhir itu saya tinggalkan 3 jam. Gak dapat lagi in-house untuk nginep. Bayangin, minus 20. Angin 90. Kalau buka handskun itu, namanya kaos tangan itu truk kayak jarum masuknya. Luka itu. Oleh butir es itu. Lalu kita cari akal bagaimana caranya. Tidak ada tempat menginap di situ. Dapat kandang yak. Yak itu adalah binatang endemi Himalaya. Itu kayak banteng kecil itu. Kalau banteng gede adanya di tempat Bu Mega. Ini banteng kecil, rambutnya panjang. Kita kumpulin kotorannya, tai yak itu. Saya tidur di situ tuh. Kotoran itu berguna untuk menyelamatkan saya tuh. Tidak semua yang najis itu tidak berguna. Apalagi dalam politik itu kan, yang sepenuhnya adalah najis itu kan. Jadi saya mau terangkan itu dalam upaya untuk membekali negeri ini dengan pengetahuan. Rocky Gerung nggak berguna buat bangsa. 2 minggu lalu saya pulang dari Paris bawa medali emas buat Indonesia. Apa dibiayai oleh negara? Tidak ada dibiayai oleh negara. Kita cari uang sendiri itu. Yang dibiayai negara itu justru diambil oleh menteri-menteri yang datang di situ dengan tagline Olimpik, padahal saya tahu dia nggak punya cabang olahraga. Lalu saya puji Jokowi dari situ. Terima kasih Pak Jokowi karena memungkinkan saya membawa pulang medali emas tuh. Saya dibully di sini. Ngapain lu puji-puji Jokowi, Rok? Pulang sorry ya. Dia presiden saya ketika saya ada di luar negeri yang menang Indonesia.
Saya ikut upacara bendera, kenapa saya nggak mau bilang terima kasih pada Jokowi? Kan itu yang kita sebut value, kejujuran dalam berpolitik. Saya nggak punya hal, nggak punya masalah lain dengan pemerintah. Saya punya masalah dengan kebijakan yang mereka buat. Yang sebut kebijakannya itu dungu. Buktikannya sebaliknya kan. Bahkan saya bilang pada waktu itu, Jokowi sebagai presiden adalah bajingan tolol. Satu, PDIP marahin saya, dilaporin ke polisi. Saya kasih kuliah di Jogja, saya dilemparin botol di kepala saya tuh. Saya bilang, kenapa kalian marah? Saya cuma terangkan itu supaya kalian tahu bahwa yang saya kritik kebijakannya presiden, bukan Jokowinya ansih. As a person, nggak ada urusan saya dengan. Saya berbaik-baik dengan Pak Jokowi sebagai manusia, dengan Pak Prabowo, dengan Pak SBY segala macam tuh. Zaman SBY saya paling keras kritik beliau tuh. Sekarang tiap minggu saya diskusi tentang politik global dengan SBY, nggak ada soal. Jadi saya mau pisahkan antara mental seorang yang mampu untuk memisahkan pengetahuan dia tentang kebijakan dan penghormatan dia pada persona. Itu dasarnya. Jadi sekali lagi, saya tetap akan kasih kritik. Apapun itu hak saya. Dan tidak mungkin saya dipidana kalau saya caci maki Jokowi atau saya muji Jokowi. Pasal itu nggak ada lagi. Tidak ada pasal penghinaan presiden. Udah hilang. Siapa yang hilangin? Saya berjuang dari zaman 98 di LBH untuk hilangkan pasal itu. Jadi kalau tanya kenapa Anda caci maki? Pasal itu nggak ada. Kenapa dia? Saya yang kita di LBH Buyung Nasution. Saya penasihat ahli Buyung Nasution dalam soal-soal untuk membereskan demokrasi kita. Jadi dari 98 saya tahu akal pikiran tentang perubahan konstitusi itu. Anda caci maki aja, nggak akan Anda dipidana. Karena rakyat Indonesia melalui ketetapan MPR mengerti bahwa presiden itu bukan orang, dia fungsi, dia jabatan publik. Tidak boleh dilekatkan pada dia prinsip-prinsip pada hukum pidana, nggak bisa. Yang tidak boleh kita caci maki adalah manusia di dalam keadaan pertemanan atau Anda kenal. Orang yang nggak kenal Anda caci maki, dia nggak bakal tersinggung. Demikian juga dalam perdebatan. Debat itu adalah kemampuan untuk mengolah argumentasi. Itu aja. Sebagai dosen, saya mengajar dari S1 sampai S3. Ayo bayangin coba. Dengan metodologi yang sama itu, cara berpikir. Jadi bagi saya nggak ada soal itu. Saya akan terus kasih kritik. Saya akan terus kasih argumen. Tapi saya mencintai bangsa ini. Negeri ini saya cintai. Yang saya nggak cintai ada polisi busuk. Yang saya cintai adalah pejabat busuk, presiden busuk, menteri busuk. Ngapain cintain mereka tuh? Mereka umurnya 5 tahun. Bangsa ini umurnya sepanjang hidup. Itu poinnya. Jadi politik bukan the art of the possible. Kemungkinan bukan. Politik adalah the art of attacking the impossible. Yang impossible itu kita lenyapkan. Dan balik pada tema hari ini, kita bicarakan sesuatu yang sebetulnya barang bekas semua nih. Yang kita tahu ini terjadi karena perebutan threshold. Mulailah dengan ucapan thresholdnya dibikin 0. Itu harusnya tuh. Supaya ada kesetaraan orang berargumen tuh. Supaya dia argumennya bagus, bukan karena masa pendukungnya bagus. Karena itu, saya terus mengatakan bahwa untuk menjadi calon presiden, calon wakil presiden, calon gubernur, calon bupati, calon apa aja, pakai prinsip pertama bukan elektabilitas, tapi etikabilitas. Ini calon pejabat ini pernah berbohong nggak? Pernah nyolong nggak? Kalau dia lolos etikabilitas, saya uji yang kedua, intelektualitas. Karena dia mesti berdebat dengan pemimpin dunia. Itu pentingnya latihan perdebatan. Dasar perdebatan adalah konstruksi berpikir. Dasar perdebatan adalah kemampuan untuk mengolah pikiran, bukan sekedar untuk retorika, tapi dengan logika. Jadi kalau seseorang pemimpin, pilkada misalnya, dia lolos etikabilitas, oke, bagus, moralnya bagus. Tunggu dulu, belum selesai. Apakah dia mampu untuk mengunyah konsep, ilmu pengetahuan, sejarah, etc. Jadi loloskan dia secara etikabilitas, loloskan dia secara intelektualitas, baru dia kita izinkan diuji elektabilitasnya. Begitu logikanya tuh. Bukan elektabilitasnya diuji duluan. Elektabilitasnya bisa disogok ke lembaga-lembaga survei kok. Nah, saya ingin didik bangsa ini sebagai seorang yang memilih profesi dosen, guru, supaya jujur dalam berargumentasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.